Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar Indonesia hanya di katasulsel.com. Mari kita tingkatkan literasi dengan membaca berita berkualitas, nggak cuma berita biasa. Katasulsel.com punya cerita-cerita seru yang bikin hari kamu lebih berwarna. Jurnalis, ya ketemu lagi dengan saya Edi Basri, tentunya pembawa acara podcast katasulsel.com. Dan seperti biasa, berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang tentu saja adalah pilihan. Kali ini saya menghadirkan seorang wartawan senior atau jurnalis senior yang namanya tentu tidak asing lagi di Kabupaten Sidrap dan bahkan di Sulawesi Selatan. Jadi beliau ini adalah wartawan senior ya. Beliau pernah bekerja di berbagai media besar di Sulawesi Selatan. Dua di antaranya yang saya tahu adalah Harian Fajar dan Harian Pedoman Rakyat. Nah, penasaran dengan narasumber saya? Mari kita berbincang dengan beliau. Selamat sore, Pak Dais. Selamat sore, Katasulsel di Kabupaten Sidrap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dais, senang sekali kami kedatangan Anda di podcast Katasulsel ini, dan menurut saya ini adalah tamu istimewa. Ya, makanya pemirsa, saya pakai ini lambang kebesaran kami sebagai jurnalis. Ya, saya takut ditegur sama beliau. Kenapa? Karena beliau ini adalah seperti yang saya katakan tadi, beliau ini adalah opah dari jurnalis di Sidrap. Saya ini bahkan termasuk salah satu, ya boleh dikata anak buahnya ya. Ya, itu tahun berapa itu Pak Dais? Saya kerja dengan Bapak. Kalau saya nggak salah, lepas dari saya wartawan Fajar, kemudian saya lepas juga dengan wartawan Pedoman Rakyat. Ya. Kemudian waktu itu kami bangun namanya Metro Acak. Ya. Kemudian waktu itu saya pimpinan redaksi. Karena waktu itu saya pilih dengan wartawan yang ada di Sidrap, maka ada orang menyebut namanya Pak Edi. Saya bilang, sepanjang Pak Edi bisa dikatakan bahwa saya masih di atas dia, tolong panggil dia. Saya rekrut jadi boleh dikata wakil saya, sekretaris redaksi saya, sekaligus dia membuat bahwa bagaimana layoutnya ini Metro Acak bisa lebih bagus ke depan. Ya. Waktu itu jadi, sehingga Pak Edi ini adalah sepanjang dia mengakui bahwa memang adalah anak buah saya dulu. Ya, ya itulah kelebihan Pak Dais ya. Tidak pernah menyebut siapa saja yang pernah dia bimbing, tapi selaku yang pernah bekerja sama beliau, yang pernah menjadi pimpinan beliau, ya berdosa kita kalau kita tidak ingat ya. Ya. Jadi itu pengantar saja. Pertanyaan pertama saya Pak Dais di acara ini dengan tema Wartawan Zaman. Kapan Anda mulai menjadi seorang wartawan? Tahun berapa itu? Mungkin Anda ini belum lahir. Ya. Kalau saya salah pernah jadi saya wartawan Pancasila. Pancasila. Kalau saya salah waktu saya jatuh di Akabri. Saya jatuh di Akabri, bukan Akpol. Oke. Saya jatuh di Akabri di Magelang. Dan waktu itu saya mulai berpikir bahwa apa yang saya bisa, sementara saya hampir bahwa waktu itu saya di Makassar dan dikirim ke Magelang, Akabri. Waktu itu saya mulai ada sedikit pemikiran stres bahwa saya lari kemana. Kira-kira waktu itu tahun berapa itu? Kalau kesal nggak salah 87 barangkali. 87 barangkali ya. Mungkin belum ada ya. Belum lahir. Iya belum lahir. Waktu itu saya di Pancasila. 78 atau 87? 87. Saya 83 di SMA. Iya. SMA tamat. 84 saya mendaftar di Akabri. Iya. Kemudian jatuh di Bangklang. Kembali untuk berkelana di desa. Kemudian ada
keluarga yang tinggal di Jakarta mengajak saya untuk menjadi wartawan Pancasila. Ya. Kemudian saya mulai menulis dan saya tidak tahu namanya menulis apa dan lain, cuma hanya kepintaran bagaimana mewawancari orang itu sehingga kalau ada berita saya hanya membuat berita dan sembrono aja. Oke. Waktu itu saya wartawan Pancasila kira-kira 2 tahun baru saya Itu cetak ya? Cetak. cetak Iya. wartawan mingguan. Oh, mingguan. Iya. Waktu itu saya namanya Pak Iqbal pimpinan Pancasila, dan kemudian waktu itu 2 tahun kemudian saya mendaftar jadi pegawai honor di Pemda. Waktu itu saya ditempatkan kalau saya tidak salah di kantor DPR, DPR, dan kemudian waktu itu semakin saya berusaha untuk membuat bahwa bagaimana orang mengenal saya. Ketika waktu itu saya mencoba-coba di Humas, masih saya dapat Upusidik. Mungkin belum kita kenal namanya Upusidik. Upusidik saya masih Bupati Sidrap ya? Ya, Bupati Sidrap yang kedua barangkali. Masih di belakang terakhir waktu itu saya diangkat sebagai Humas di Pemda dan mendampingi sedikit waktu itu Upusidik, baru pindah ke Yunus Pandu. Yunus Pandu, saya 5 tahun jadi honorer. Saya menghadap sama beliau bahwa Pak, saya sudah 5 tahun diangkat jadi pegawai harian. Saya sangat mau jadi pegawai negeri. Pegawai negeri ya. Ada ketersinggungan sedikit waktu itu bahwa orang yang diangkat jadi pegawai negeri adalah orang yang ada keluarganya yang pensiun. Itulah yang diganti. Ya, penggantian namanya. Ya. Waktu itu yang saya adalah orang yang boleh dikata ada petani dari keluarga saya. Andi Mualim ini adalah seorang sekda. Ya. Dia adalah mantan sekda Sulawesi Selatan, pernah jadi bupati, mungkin pejabat bupati. Ya. Saya menghadap. Saya bilang, Pak Sekda, minta tolong Pak, saya diangkat. Ini posisinya Pak Andi Mualim sudah jadi sekda. Sekda. Ya. Dia sekda termuda Ya, di Indonesia. Ya. Waktu saya menghadap bahwa Pak Di Makassar ya? enggak di Sidrap. Di Sidrap. Di Sidrap ya. Pong, saya minta tolong, saya ini sudah 5 tahun. Waktu itu dalam kelemahan saya wartawan waktu itu di Pancasila turun. Ada pendaftaran di Fajar dari 500 orang. Itu tahun? Saya 5 tahun itu, 5 tahun turun pengumuman di pos Danggiro bahwa ada penerima wartawan Fajar. Dari 500 orang mendaftar, saya 25 orang diterima. Terima. Satu-satunya dari Sidrap. Satu-satunya dari Sidrap. Saya lah menjadi seorang wartawan. Ya. Kalau mau terkenal, janganlah menjadi seremonial. Gitu ya. Carilah yang sifatnya akan nanti terkenal. Jangan kayak berita rilis. Jangan berita. Tidak pernah saya bikin berita rilis. Ya, itulah ya. Ya, seperti itu. Menarik sekali Pak Dais. Pernah mendapat jabatan strategis di PBI dulu sebagai apa itu? Ya, dulu namanya bukan ketua PBI Kabupaten Sidrap. Ya. Saya hanya disebut dengan ketua perwakilan. Ketua perwakilan. Perwakilan PBI. Ya, belum terbentuk ya. Belum terbentuk karena saya bawai Indrekam. Saya bawai ya. dengan maksudnya perwakilan. Iya. Oke. Iya. Ya, lanjut. Jadi waktu itu kan kalau saya tidak salah jumlah wartawan waktu sama saya ketika saya jadi ketua PBI, diantaranya waktu itu Bapak Mangkala, dia adalah wartawan tegas. Sudah almarhum ya? Almarhum. Kemudian Bapak Amin Umar, dia adalah seorang guru. Mapres, dia adalah mingguan. Beliau meninggal juga. Kemudian seorang wartawan lagi namanya Mustafa Sila, dia adalah Mapres, jadi dia meninggal juga. Ya, Mapres itu Makassar Press ya? Ya, Makassar Press. Makassar. Dan waktu itu saya wartawan harian di Fajar. Kemudian yang tinggal ini, kalau saya tidak salah, dia dari Perumahan Raya yang senior. Selain saya juga adalah Bakri Musa. Kalau saya tidak salah, apa meninggal beliau ataukah masih hidup? Alhamdulillah masih hidup. Itu beliau adalah Perumahan Rakyat. Kemudian dia yang bawa
Dia siaran, saya tidak tahu apakah beliau dia Ya, sudah jadi itu seangkatan seangkatan. Ya, Kalau saya tidak salah jumlahnya 10 orang. 10 orang. Membedakan karena dia adalah PWI. Hmm. Dia yang membedakan adalah cetak mingguan dan cetak harian. Ya, Sekarang ini tidak ada cetakan, ya, tapi ratusan wartawan. Kapan terlambat, maka saudara ya, get out. ya, Paling tidak 100 wartawan ini kita hadapi berlomba dengan bikin berita, paling tidak bahwa investigasi saudara, reporting saudara lanjut atau tidak. Kalaupun salah berhadapan dengan hukum, kalaupun salah berhadapan dengan sentakan-sentakan dari masyarakat. Ya, Karena ya. boleh dikata tidak ada analisis, kita rapat setelah kita mendapatkan Ya. reporting investigasi baru rapat Ya. lagi. Saya mau flashback Pak Dais. Ini Ya. soal dua saman nih ya. Kita Ya. cerita tadi soal wartawan dua saman. Yang saya mau fokus hanya dua. Ya. Dari sisi perbedaan penulisan, kemudian maksud saya kerja-kerja jurnalisnya, wartawan Tempo dulu dengan sekarang, Ya. lalu penampilannya. Ya. Penampilan dulu kan begini Pak Dais. Dulu itu kalau kita mau mengenal apakah dia seorang wartawan atau bukan, kita lihat dulu. Kita lihat dia pakai rompi misalnya. Ya. Dia pakai topi atau dia pakai seperti ini Pak Dais, tapi dia besar. Ya. Tertulis press di sini itu kan dulu ya. Ya. Dulu saya masih ingat itu. Ya. Jadi sampai-sampai dulu Pak Dais saya pernah mengadu sama Pak Dais, kenapa saya tidak dibuatkan rompi Pak? Ya kan? Seperti itu. Jadi menurut Pak Dais itu adalah pergeseran ya, pergeseran ya dari zaman ke zaman. Ya. Tadi 10 wartawan Pak Dais di angkatannya. Itu generasi berikutnya siapa-siapa yang Anda masih ingat? Ketika saya memulai untuk menjadi pimpinan salah satu mingguan di Sidrap, ya saya mau termasuk dengan Pak Edi adalah anak buah saya. Ya. Kemudian Purmadi pernah anak buah saya. Hampir seluruh wartawan yang ada di Sidrap adalah masuk mitra lacak. Di bawah kendali oleh Pak Edi. Karena waktu itu sambil saya jadi wartawan Padoma waktu itu, sambil untuk pura-pura bahwa saya mingguan apa namanya tidak terdampak karena saya masih diperlukan oleh wartawan Pedoman Raya, karena waktu itu saya di Fajar 15 tahun di Fajar, kemudian begitu saya mau diangkat jadi redaktur pelaksana di Kendari Pos oleh grupnya Fajar. Saya bilang lebih baik saya keluar Pak daripada saya diangkat jadi repel di Kendari Pos. Karena harus ke sana. Iya, dia bilang Pak Albi, kalau tidak mau berangkat ke sana, lebih barangkali mengundurkan diri, bukan saya pecat. Sehingga saya mengundurkan diri dari Adam Fajar. Kemudian saya menelpon di Pedoman Raya. Oke Pak Dais, tadi tertahan sampai ingin diangkat menjadi redaktur pelaksana di Kendari Pos di Kendari ya, Sulawesi Tenggara. Kita akan bercerita lebih jauh tentang itu, tapi kita tahan dulu. Oh iya, siap. Lanjutkan perbincangan kita masih di acara podcast katasulsel.com dengan narasumber Bapak Dr. Andes Dais Labanci, wartawan senior di Sidrap, juga mantan anggota DPR ya. Iya. Ya, tapi pemirsa saya tidak akan bertanya soal politik ya, karena eranya beliau sudah kelewatan, sudah terlalu lewat. Ya. Tadi kita lanjut perbincangan soal Anda tiba-tiba ingin diangkat jadi redaktur pelaksana di Kendari, tapi tidak mau. Kenapa, Pak Dais? Waktu itu saya mau diangkat karena sudah selevel dengan wartawan kami ini. Memang sudah zamannya dimutasi. Ada namanya Ramli itu. Kalau dia tidak mau Pak Dais, memang seletin saya di Fajar. Ramli memang dikirim karena memang adalah orang Kendari. Tapi Pak Lui hanya menginginkan bahwa bagaimana kalau Pak Dais, saya bilang lebih baik saya berhenti Pak. Tapi seorang yang menolak pasti berhenti karena tidak menurut dengan arah pimpinan. Waktu itu saya keluar dari Fajar, tiba-tiba saya berpikir bahwa saya masih mau jurnalistik.
Ya. Sehingga saya menelpon di Pademan, bisa ke saya masuk ke permohonan. Ya. Dan tidak usah, bahwa langsung saja masuk dan saya terima. Di mana maunya tinggal, saya bilang saya paling tidak di Pare, Ya. karena dekat dengan orang tua. Saya ditempatkan di Pare waktu itu, tapi bolak-balik untuk sebagai wartawan Pademan Raya. 7 tahun setengah, sambil berpikir bahwa suatu saat ini surat kabar ada yang pedoman akan surut karena dia adalah berbanding dengan Harian Fajar dengan waktu itu, sehingga dia tidak bisa mengikuti dengan zaman Harian Fajar cara untuk membuat berita, sehingga mulai surut. Waktu saya di Tanah Toraja rapat, saya bilang mulai ada redup dengan mulai tercipta bahwa saya akan berusaha untuk bikin surat kabar mingguan, meskipun Dan itu yang pertama di Sidrap ya? Ya, pertama di Sidrap, diproduksi di Sidrap. Lacak. Iya. Iya. Dan itu yang mencetuskan itu Pak Dai sendiri. Alhamdulillah salah. Ya. Waktu itu karena saya selalu berpikir bahwa mudah-mudahan dengan teman-teman membantu saya apa itu Lacak adalah menelusuri jejak kasus. Ya. Saya bilang jangan bikin suatu argumen kalau tidak menusuk. Ya. Sehingga kalau mau terkenal seorang wartawan mingguan, jangan hanya rilis, tapi bikin berita yang buat sentakan yang sifatnya bahwa akan dihormati. Tapi kalau hanya rilis, Bapak akan tidak dihormati, paling tidak ada undang-undangan untuk dari pejabat. Karena waktu itu saya wartawan dengan 2 hari, saya tidak pernah datangi saya tidak pernah datangi itu pejabat. Saya hanya berbicara lewat telepon, sehingga beliau saya dijemput oleh Bupati, saya dijemput oleh Kapolres untuk wawancara, saya dijemput oleh Pak Dandim. Karena saya tidak pernah ke ruangannya untuk menunggu. Saya menelpon dulu, Pak, saya mau ketemu dengan kita. Oh iya Pak, saya jemput. Disuruh jemput itu ada di sini. Sekarang ini menghadap saja dengan Pak Bupati berapa jam. Dulu kan saya tidak pernah berjanji karena lewat telepon langsung jemput, karena nama boleh dikata bahwa sekali mengangkat berita paling tidak sorotannya. Mungkin ini situasional juga Pak Dais. Kalau dulu kan wartawan itu hanya bisa dihitung jari kan. Sekarang ini sangat menjamur. Mungkin dengan itu sehingga berbeda situasinya. Pertama dulu cuma satu yang namanya cetakan. Cetakan. Paling tidak satu juga namanya organisasi DPW. Dan kemudian teman ini boleh dikatakan kurang lebih 10 orang, hanya berbeda-beda mingguan dengan harian saja. Kalau membandingkan dengan sekarang ini kan bukan cetakan, tidak berlomba dengan investigasi secepatnya, maka ketinggalan segera. Itu namanya tidak bagaikan bahwa menjamur wartawan, boleh dikata tulisannya tidak sama dengan dulu Pak Edi. Kalau saya bilang Pak Edi investigasi, Pak Edi langsung pasti kiau sepanjang orang itu memang dia mengakui. Tapi sepanjang dia, maka kita harus bahwa sampai akar-akarnya dicari, sehingga boleh dikata sangat kita dihormati. Kupas tuntas. Karena Mitra Lacak dulu waktu menelusuri jejak kasus, sepanjang kasus itu tidak selesai, maka kita tidak lepaskan. Karena begitu habis dari membuat berita, maka kita rapatnya malam, apa yang bisa kita dijadikan sebagai deadline. Betul begitu. Rapat redaksi. Rapat redaksi. Karena memang situasinya sudah beda dulu. Wartawan itu mau tidak mau harus kembali ke kantor. Kenapa? Karena tempat untuk mengetik itu hanya di kantor, ada komputer ya. Tidak ada laptop dulu pada Jadi kalau kita mau menulis di HP tidak mau. Jadi mau tidak mau harus kembali ke laptop, kembali ke kantor satu. Yang kedua, kalau mau mengirim berita dulu harus lewat server. Tidak ada internet dulu. Tidak ada internet kan? Tidak. Saya kira itu perbedaannya antara cara-cara kerja jurnalis tempo dulu dengan sekarang. Itu yang membedakan saya, Dinda. Waktu kan di mingguan dengan harian ini, itu kan ada waktu deadline. Berarti detailnya apakah teman yang ada di sana sudah siap menerima kita berita untuk diperiksa di atas di harian misalnya,
tiba lagi diiris-iris lagi itu untuk dijadikan sebagai cetakan Iya. orang. Berarti itu yang membuat bahwa tidak boleh ada namanya cetak surat kabar dua kali Dua kali. dalam sehari. Betul. Melainkan bahwa nanti besoknya itu baru Naik lagi. lagi ketika kami ditunjuk oleh teman sebagai tim waktu itu ketika Basri masuk hukum gantung kan saya termasuk juga orangnya tim. Ya. Pernah saya dikirim ke Malaysia Ya. untuk meliput peristiwa jalannya Basri Masa sebagai tim. Ya. Ini yang digantung ya. Iya, di hukum gantung. Yang kedua, pernah saya juga diopname di rumah sakit. Saya lewat di belakang, lompat dari rumah sakit karena ada orang jatuh di laut bahwa bunuh diri. Itu kan berita semua. Ya. Sehingga saya tinggalkan itu rumah sakit, ada jarum, tidak ada orangnya, maka semua orang yang ada di rumah sakit itu semua pada gelisah, mana orang itu? Ya. Orang bagaimana? Kenapa lupa? Apa orang gila? Insting jurnalis bekerja. Iya, jurnalis bekerja sehingga saya di pinggir laut bikin berita, habis kirim berita kembali lagi ke rumah sakit, tidak menengok kiri kanan, tidak ada orang, langsung lompat dari belakang, jarum sudah tidak mau masuk. Tapi saya paksakan hanya berdarah. Begitu cintanya pada terhadap dunia jurnalis. Saya bilang itu. Ya. Oke, kita rehat dulu Pak Dais. Ya, kita rehat. Perbincangan kita di acara podcast Kata Sulsel dengan tema Wartawan 2 dengan narasumber Bapak Dr. Andes Dais Labanci. Kita lanjut Pak Dais. Siap. Sekarang kita masuk di sesi ketiga, sudah tidak terasa ya. Ini pertanyaan yang pertama di sesi ini terkait dengan tantangan, peluang, etika, dan profesionalisme. Iya. Pertanyaan pertama saya, Pak Dais. Apa tantangan terbesar yang dihadapi jurnalis di zaman Anda, tantangannya ya, dengan saat ini? Menurut Pak Dais. Iya, tantangan dulu ketika kami jadi wartawan senior. Pertama, ya mulai percetakan. Ya. Ketika orang menilai bahwa tidak layak untuk dimuat, maka kecewalah kita seorang wartawan ketika dianggap investigasi lemah. Ya. Itu sama dulu. Yang kemudian ketika kami menjadi wartawan, kadang setengah menangis ketika kita sudah payah, kita sudah betul bahwa mandi keringat untuk mencari berita, tidak dimuat. Paling tidak alasan bahwa full halaman, full halaman, dan kemudian berita yang kamu bikin tidak mengerti, sehingga itulah kadang kita kecewa. Ya, itu tantangannya. Ya, kadang kita bahwa itulah tantangan jurnalistik. Ketika kita sudah katakan bahwa pada diri kita, insya Allah besok naik, tiba-tiba wartawan yang ada penjaga alam yang di atas, dia menyimpang bahwa besok dijadikan deadline, padahal bagus. Padahal kita di sini diharuskan naik, tapi besoknya dibilang. Padahal sudah janji narasumber. Sudah janji bahwa lihat besok. Ini kan satu hari menunggu. Betul ya. Jadi ketika dia tidak naik, dia alasannya bahwa saya tahu karena mau dijadikan deadline. Jadi hanya ada napas kita bahwa, wah, bagaimana ini? Sehingga beritanya orang dulu dinaikkan deadline karena dua menyusul kita besok baru naik. Baru itu terobati ketika betul naik deadline. Besoknya. Tapi ketika misalnya bahwa tidak naik dengan alasan kurang investigasi, kurang berita tidak bisa dibaca, kemudian hanya apanya yang dinilai, apakah ada orang membaca atau tidak, ini semuanya. Ketika tidak naik, itulah untung pada saat itu tidak ada namanya untuk pemberian dari mereka itu bahwa sebagai transporter karena memang kita dibayar oleh perusahaan bahwa kita dikasih uang transport, uang apa, jangan sekali ada nada untuk minta uang. Nah, begitu. Sekarang ini kalau perbedaannya barangkali, misalnya tantangan sekarang, kalau media sekarang, tantangan sekarang paling tidak saya selaku wartawan yang senior memperhatikan teman-teman ini, saya bilang capek. Dan kemudian boleh dikata dengan banyaknya kumpulan-kumpulan jenis lembaga ini, mulai orang tidak percaya ketika ada ini, ini saya tidak percaya ketika ada ini, begitu. Sehingga boleh dikata janjian hanya boleh dikata bahwa tempat untuk memberikan ruang bahwa Pak baca besok karena dianggap lalu, karena tidak sama dengan dulu. Pak
sekarang kalau tidak dikontak bahwa tolong berita ini kan sudah Dulu kalau ada berita satu dan menyorot, mengontrol itu berbekas ya, berbekas. berbekas. Kalau sekarang kan tidak pernah dapat berbekas, melainkan dia hanya dia bermitra dengan orang-orang ya, bermitra dengan orang ya sahabat. Kalau saya dulu kalau dia bilang, padahal saya betul bermitra, tapi besok lusa bapak ini saya akan terangkan beritanya Pak. Saya contoh, wah saya bersahabat kenapa pada sini kan, wah namanya kan bersahabat, ketemu di mana-mana. Ketika Pak Edi saya bilang bersahabat Pak Edi, justru saya paling suruh Pak Edi karena bersahabat bikin beritanya. Karena begitu cintanya Pak Dais sama sahabatnya, sahabat supaya dia tidak salah. Dikontrol dia Pak Edi. Pak Edi saya tidak mau lihat tidak naik. Pak Edi paksakan dia bilang minta maaf setelah naik bilang. Saya mau bagaimana Pak? Masih namanya kan dia. Betul itu Pak Dais. Karena saya ingat Anda ini kan dulu waktu mau mendirikan Lacak. Metro Lacak. Itu kalau tidak salah, seingat saya pinjam beberapa komputer di salah satu bank. Itu sahabatnya Pak Dais kan. Tapi begitu sih Pak Dais hantam juga Pak itu. Jadi Kapolres saja memberikan waktu gitu. Jadi dulu pemirsa belum ada namanya laptop. Itu pun komputer mahal dulu. Jadi Pak Dais buat media itu pinjam laptop di salah satu bank, dan sebut namanya bersahabat dengan pimpinan banknya. Tapi begitu beroperasi medianya Pak Dais, orang yang pertama dihantam itu di medianya pimpinan itu. Jadi saya bingung. Tapi itulah trik ya, itulah mungkin ciri khas juga itu Kapolres. Dia belikan saya komputer, dia belikan saya apa. Begitu ada kasusnya saya hantam dulu, hantam. Tapi kemana dikasih komputer? Saya bilang ya kan dia bilang kita tidak bilang saya kasih komputer tolong jangan diangkat berita saya. Tapi kan dia hanya dikasih sebagai sahabat. Begitu nabuannya dapat dihantar nabuannya berarti Kapolres ya boleh merasa terpukul waktu itu. Kita masuk di pertanyaan ketiga. Ini soal hoax dan bukan hoax. Saya mau di versi Pak Dais, sejauh mana kerentanan wartawan dulu membuat berita hoax dengan wartawan sekarang? Dulu kita takut namanya big hoax. Dulu ya? Dulu. Anti hoax. Iya. Betul-betul kalau hoax itu tidak akan dipercaya lagi. Saya hanya menyampaikan kepada adik-adik bahwa bikinlah kalau mau terkenal, jangan ketawa dalam bikin berita itu bahwa saya bertemu dengan Anda, saya suka begitu. Tapi bikin berita, bagaimana bisa paling tidak memukul dan buat dikata ketika dia fakta dibawa ke pengadilan, berarti Bapak ini terkenal. Kurang-kurangi duduk di warkop seharian. Kalau saya perhatikan tidak ada berita yang pernah saya baca. Sama berita bilang KPK, kemudian ya kemarin ini ketika datang di kantor saya bilang, saya wartawan Pak, bilang, wartawan Bapak bagaimana? Saya bilang, enggak, saya mau cari kepala desa. Saya bilang, saya cabut saya punya dan kemudian saya kantongi, saya bilang, misalnya Pak Desa misalnya ini Pak keluar, saya tunggu, saya mau cara. Bisakah saya mewakili Bapak ini, Pak Desa ini apa yang kita ingin, benar saya bisa jawab. Belum tentu Bapak bisa memberikan keterangan saya kalau saya bilang begini. Ini dua pertanyaannya. Bagaimana kepala desa dengan masyarakatnya? Jadi, apa Pak? Bagus. Iya, bagus. Kalau begitu saya pulang. Bagaimana beritanya? Saya bilang, oh iya. Beginilah wartawan mencari karena di sini ada pers, ada di sini pers, ada di sepatu pers, kemudian motor pers. Saya bilang inilah, saya bilang, pas pulang tidak ada beritanya. Enggak pernah. Dia bilang, bagaimana Pak saya mau pulang terserah. Oke, terima kasih Pak Des atas. Saya kira saya mengulangi Dinda bahwa jika misalnya saya duduk di depan pemirsa di Kata Sosial ini, ya bisa tanya saja bahwa apa benar atau tidak.
nanti orang menilai bahwa benar atau tidak, karena waktu itu kan Dinda belum lahir, Iya, kemudian boleh dikata sebagai sudah berangkat jadi lahir, betul. sehingga saya wartawan dulu. Iya. Sampai sekarang ya saya sudah 60 lebih tahun. Iya, Ketika berbicara bahwa siapa-siapa dulu dari iya, itu sebagai sudah meninggal, iya, mungkin saya sendiri bagi jalan-jalan apa dan lain ya. Yang kedua, waktu itu saya mendaftar di Akpol, Anda bukan Akpol, di Akabri. Kabri. Kemudian teman saya sudah pensiun semua karena 2 militan sudah pensiun. Oke. Ya, Ya, baik. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan narasumber saya ya, Bapak Dr. Andes Daisla Banci, seorang jurnalis senior dengan tema wartawan dua sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.